Masih semangat ya teman-teman ya? Kita lanjutkan lagi untuk kita bertemu lagi bersama pemateri yang kedua. Materi yang kali ini tidak kalah menariknya. Beliau adalah seorang aktivis dan juga dai muda. Udah tahu belum namanya siapa teman-teman? Siapa? Mbak Arini ya. Oke. Dewasa ini rasanya teman-teman mengenai perkembangan iptek itu dirasa sangat cepat atau gimana sih teman-teman? Sangat cepat ya. Jadi kadang bingung nggak apa yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan tuntunan Rasul di zaman dahulu atau ya udah aku mau ikut ini terus A terus B terus gitu. Yang perkembangan iptek yang sangat besar dan tidak terkendali ini menurut saya pribadi sebagai yang pemuda itu rasanya bingung gitu, apakah yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai belum dengan tuntunan-tuntunan serta syariat-syariat dari Rasul yang terdahulu. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana semangat pemuda dalam melakukan kebaikan serta bagaimana semangat pemuda Islam pada zaman Rasul itu. Nah, apakah kita pemuda ini sudah sama seperti mereka pemuda di zaman Rasul? Kita akan mengetahui pemaparannya bagaimana karakter pemuda sekarang dengan pemuda yang terdahulu. Langsung saja kita sambut Mbak Maharani Arini, dipersilakan. Diatur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz zillatu aynama saqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati seluruh panitia, orang-orang tua kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini, yang saya hormati dan yang saya banggakan adik-adik semuanya yang menyempatkan diri hadir pada kesempatan sore hari ini, dan seluruh saudara-saudaraku muslim muslimah yang hadir pada kesempatan sore ini yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serangkaian salam tak pernah lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, adik-adik teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya merasa sangat bersyukur bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua sesuai dengan acara yang luar biasa menyambut hari yang luar biasa yaitu Hari Kemerdekaan
Saya di sini tidak menggurui, tetapi kita sama-sama belajar. Lihatlah anak-anak muda. Hari ini anak-anak muda datang di tempat yang mulia, anak-anak yang luar biasa. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang mendapat naungan di saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Satu di antaranya adalah kalian, syabun anak muda, nasya'afi ibadatillah, yang tumbuhnya beribadah kepada Allah, yang tumbuhnya teman-teman merapat ke tempat yang mulia, rumah Allah. Pasti ini salah satunya. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema kita membahas pemuda. Yang hadir pemuda, ada orang tua, alhamdulillah, itu tandanya orang-orang tua kita percaya kepada pemuda. Hari ini yang buat acara ini anak-anak muda, orang tua hadir, ini tandanya mendukung. Sama ketika Rasulullah SAW pada zamannya, Rasul sangat percaya kepada pemuda. Kita lihat pada zaman Rasul, bagaimana pemuda itu berjuangnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Rasul percayakan kepada siapa? Salah satu contoh anak muda, Usama bin Zaid, untuk memimpin perang pada saat itu. Untuk apa? Untuk melakukan pertahanan dari Romawi. Dan itu adalah pimpinan pasukan perang paling muda. Usianya 18 tahun, sudah memimpin perang. Rasul percayakan. Padahal sahabat Rasul yang lebih mumpuni banyak. Ada Abu Bakar, ada Ali, dan lain sebagainya. Ada Umar dan lain sebagainya. Tapi dipercayakan kepada Usama bin Zaid. Artinya apa? Rasul perhatian dan percaya kepada anak-anak muda. Dan hari ini ibu-ibu bersama anaknya percaya dengan acara yang insyaallah bermanfaat ini. Insyaallah barakah di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Anak-anak muda, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya ini acara menyambut hari kemerdekaan. Negeri kita memang sudah merdeka dari zaman jajahan dulu, tetapi bukan berarti negeri kita sepi dari persoalan-persoalan. Dulu para pemimpin kita adik-adik berjuang mati-matian untuk memerdekakan negara ini, dan hari ini kitalah yang harus mengisi kemerdekaan itu. Bertaruh nyawa mereka, tidak hanya dari pahlawan Indonesia, Soekarno beserta jajarannya, tetapi mulai zaman Rasulullah itu sudah berjuang untuk apa? Untuk ketenteraman, kemerdekaan umat muslim di seluruh dunia. Berjuang Rasul dengan segala rintangan yang ada. Kalau kita mau mendengar kisah-kisah pemuda di dalam Islam, banyak sekali yang bisa memotivasi. Contohnya di dalam Al-Quran yang populer ada kisah pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu apa? Memerdekakan keimanannya dari pemimpin yang zalim. Mereka tinggal pada saat itu di tengah masyarakat yang menyembah berhala. Tetapi mereka tidak mau ikut-ikutan menyembah berhala. Akhirnya apa? Mereka menyelamatkan diri dari kejaran raja yang zalim, masuk ke dalam gua. Allah berkehendak menyelamatkan mereka dari kezaliman itu, ditidurkan di dalam gua selama berapa? Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan 390 tahun mereka tidur di dalam gua, diselamatkan dari kejaran pemimpin yang zalim, hingga akhirnya mereka bangun. Mereka tidak merasakan tidur selama 300-an tahun. Mereka rasanya baru saja tertidur, baru sekejap, sebentar saja. Itu kuasa Allah. Tetapi jangan pula adik-adik aku sini pulang pada tidur semua, jangan. Ashabul Kahfi bukan itu intinya. Kita ambil hikmah dari cerita itu apa? Bahwa dimanapun kita berada, pemimpin yang zalim harus tetap kita tegakkan, kita bela kebenaran, terutama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuatan anak muda ini yang harus kita ambil dari Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ceritakan kepada Muhammad yang sebenar-benarnya bahwasanya pemuda Ashabul Kahfi ini seperti apa? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Bahwasanya mereka adalah anak-anak muda yang amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhannya dan ditambahkan hidayah kepada mereka. Jadi adik-adik, teman-teman, anak-anak muda yang dimuliakan Allah, Allah tidak melihat fisik kita, tidak melihat wajah kita yang ganteng, yang cantik, yang
muda iman kita kepada Allah, iman kita. Jadi adik-adik sekarang ini masih pada sekolah, pada belajar, nggak usah minder masalah fisik. Allah tidak melihat itu, karena Allah banyak menyelamatkan anak-anak muda dan menolong untuk berjuang di jalan Allah karena imannya, mempertahankan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik semangat menuntut ilmu, karena untuk berjuang itu kita punya cara untuk mengekspresikan kebaikan kita masing-masing. Hari ini teman-teman organisasi berkolaborasi untuk membuat suatu acara. Mereka mengambil peran untuk mengisi kemerdekaan. Caranya apa? Bekerja secara tim. Coba kita lihat di saat kemerdekaan ini. Mereka masuk ke dalam gua sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng. 7 orang berkelompok. Artinya apa? Berjuang memperjuangkan agama Allah ini, kita berorganisasi. Berorganisasi butuh strategi, butuh rencana, butuh niat yang baik. Mereka bareng-bareng, mereka berjuang menegakkan agama Allah yang hari ini bisa kita ambil hikmah. Teman-teman organisasi saling mengambil peran. Hari ini kita lihat semua di sini mengambil peran. Kalau tidak ada panitia, tidak akan ada acara. Ada panitia, tapi kalau adik-adik tidak hadir, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada pesertanya, acara juga tidak akan sukses. Ibu-ibu, adik-adik, teman-teman hadir, ada panitia, tapi pemateri nggak datang, acara juga gagal. Artinya apa? Tidak ada yang paling penting, tidak ada yang paling berkuasa, semuanya sama, saling melengkapi, berkelompok, berjuang, bersatu. Itulah yang dicontohkan dulu oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW bersama pasukannya. Kemudian kalau di Indonesia dicontohkan oleh pahlawan-pahlawan kita yang selalu menggunakan kekuasaannya dalam berorganisasi, berkelompok untuk apa? Untuk memperjuangkan kemaslahatan bersama. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya buka memang dengan suara yang langsung tinggi supaya semangat adik-adik. Maka adik-adik yang masih pada sekolah ini, saya yakin masih pada sekolah semua kan? Nah, yang di depan-depan ini nampak ini wajah-wajah 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kalianlah yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, yang akan menjadi orang-orang sukses yang akan mengisi kemerdekaan dan terus berjuang di jalan Allah, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Terus semangat belajarnya kenapa? Karena menuntut ilmu, mencari ilmu itu wajib. Tetapi pintar wajib enggak? Wajib pintar atau wajib belajar? Wajib belajar. Kalau kita belajar nggak pintar-pintar, belajar terus ya, benar. Nah gitu adik-adik, jadi belajarlah dalam keadaan apapun. Jangan pernah merasa dirimu tidak pintar. Jangan pernah merasa aku rendah, temanku lebih tinggi. Anak-anak muda jangan merasa minder. Jangan merasa minder dia glowing, kita enggak. Jangan merasa minder dia good looking, kita apa? Jangan merasa minder. Kenapa? Karena semua memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memilih jalan menuntut ilmu, mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu juga hari ini, ibu-ibu meskipun sudah tidak sekolah bukan berarti berhenti belajar. Semampu dan sekuat kita masing-masing. Sesekali ada pengajian kita hadir. Ini dalam rangka talabul ilmi. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah. Semua tanpa terkecuali. Itu perintah. Jadi adik-adik kalau hari ini belum pintar, berjuang terus. Kenapa? Karena Allah itu biasanya Allah selalu memberikan kemudahan, memberikan pertolongan ketika kita sudah berjuang mati-matian. Ketika perjalanan kita sudah begitu keras, ikhtiar lahir dan batin kita,
Karena apa? Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Maka kita harus selalu berprasangka bahwa Allah akan memudahkan urusan kita. Bapak Ibu, teman-teman anak muda yang luar biasa yang insya Allah dimuliakan Allah. Senang alhamdulillah luar biasa. Saya tadi udah ngomong semangat-semangat. Kira-kira Bapak Ibu, teman-teman sudah kenal saya? Oh, belum kenal. Kira-kira mau enggak saya perkenalkan diri? Boleh enggak ini? Boleh ya. Tadi nggak apa-apa. Tadi di depan harus bergelora dulu. Namanya temanya anak muda. Masa anak muda mau lembek-lembek, mau pelan-pelan? Bagaimana mau maju negeri ini? Kalau anak mudanya apa? Tidak semangat berjuang. Ya, jadi nama saya Maharani Arindi yang depan. Panggilannya Arindi. Arindi terserah. Mau Arindi, mau Rani, mau apa? Seakrabnya saja. Saya sekarang tinggal di Tempuran di Pondok Pesantren Agama Syibadulatan. Kayaknya Gus Yusuf Hudori. Saya kuliah di Stadion Syibadulatan. Sekarang semester 4. Saya aslinya tentu bukan orang Jawa. Saya berasal dari Riau. Saya baru 2 tahun tinggal di Magelang. Makanya kelihatan kan cara ngomong-ngomong orang Riau ini. Harap maklum saja lah Bu. Harap maklum saja. Ini memang bawaan, bukan saya marah-marah, bukan. Kalau semangat perjuangan itu yang harus. Ya. Jadi saya bahagia luar biasa hari ini bisa bersilaturahmi dengan teman-teman. Di sini bukan hanya sekedar eksistensi saya mengisi di depan, kalian menonton, setelah pulang kita tidak kenal lagi, bukan. Nanti kalau saya main ke sini mampir ke rumah itu boleh nggak Bu? Oh boleh ya Bu? Ya boleh lah. Nanti saya bawakan oleh-oleh dari Riau kan lumayan. Jadi kapan-kapan kita silaturahmi karena kita harus maknai setiap acara ini bukan hanya sekedar menonton, pulang, bukan hanya sekedar itu. Kita di sini menjalin silaturahmi, memperkuat ukhuwah, belajar bersama, kemudian apalagi banyak lagi dan lain sebagainya. Adik-adik dan teman-teman mau panjang umur dan murah rezeki enggak? Mau? Mau? Man ahabba an yusalallahu fi rizqihi wa yus'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, hendaklah ia menjalin tali silaturahmi. Maka yang aktif-aktif organisasi ini, yakinlah bahwa Allah akan memudahkan jalan rezeki dan panjangkan umur. Dalam kitab Risalatul Mu'awwal itu, segala perkara-perkara yang tidak terlihat ibadah ritual itu bisa bernilai ibadah. Seperti teman-teman yang berorganisasi, dia bukan sholat, bukan apa, misalnya lagi kegiatan amal dan sebagainya, kumpul-kumpul, diskusi, itu bisa bernilai ibadah jika kita niati ibadah, kita niatkan ibadah. Tidur pun bisa bernilai ibadah. Tidur pun bisa bernilai ibadah. Kita niatkan tidur supaya nanti tidak ngantuk ketika pengajian. Aku niat tidur supaya nanti aku tidak ngantuk ketika aku sholat, aku khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur pun bisa bernilai ibadah. Maka kita niatkan. Hari ini Ibu merenungkan langkah datang ke masjid yang mulia ini. Ibu niatkan menjalin silaturahmi, menjalin persaudaraan sama tetangga, mencari ilmu agama itu adalah kewajiban perintah Allah. Kemudian yang ketiga, memberikan suri tauladan yang baik kepada anak-anak, karena anak-anak pasti mencontoh orang tuanya. Karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Maka ketika ada bapak ibu yang pengajian, bapak ibu yang hijrah, anak-anak yang hijrah, hijrah artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah dan menjalankan perintahnya. Yang lalu, apalagi ini kita bulan Muharram ya, masih bulan Muharram. Dulu kita temanya kemerdekaan ya, kemerdekaan negara Republik Indonesia ketika diperjuangkan oleh Insinyur Soekarno pada waktu itu. Insinyur Soekarno itu dekat dengan ulama, dekat dengan orang-orang
yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian Kiai Haji Hashim Asy'ari menyarankan untuk memproklamasikannya 17 Agustus pada saat itu bulan Ramadan, hari Jumat, bulan yang mulia, hari yang mulia sebagaimana Allah memuliakan hari Jumat di atas hari-hari yang lainnya. Pada saat itu bulan Ramadan di mana semua itu setelah berpuasa mengangkat tangan dan berdoa memohon perlindungan kepada Allah untuk negeri kita. Itulah, dan hari ini meskipun kita memperingati menyambut 17 Agustus hari kemerdekaan ini, kita menyambutnya tidak di bulan Ramadan, tetapi kita juga menyambutnya kan bulan Muharram ya. Bulan Muharram ini juga bulan yang suci. Minha arba'atul hurum, 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya adalah Muharram. Di sini ada mitos-mitos bulan Muharram bulan panas, kita ada bulan hantu, ada juga Bu. Oh, saya kira cuma di tempat saya sana Bu. Ternyata di sini ada juga, sama juga ya. Saya kira di sana aja. Itu jangan percaya itu mitos. Nah ini akidah kita juga diuji bulan Muharram nih. Dulu saya pulang sekolah dapat uang, jangan-jangan nanti ada hantu sial itu. Nanti ada saudara saya mau pesta, jangan bulan suro, banyak hantu dan atau rumah tangganya lagi panas, nggak sakinah mawaddah. Jangan percaya itu Bu. Kenapa? Ini bulan yang dimuliakan Allah. Dalam sejarah zaman nabi-nabi kita dulu itu mendapatkan keselamatan itu bulan Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya di bulan Muharram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Nabi Adam, mohon ampun kepada Allah. Diampuni, diterima di bulan Muharram. Kemudian ketika Nabi adik-adik yang dibakar dengan api, bukan kepanasan tapi kedinginan, yang tidak bisa dibakar dengan api, Nabi siapa? Ibrahim. Itu juga diberikan keselamatan di bulan Muharram. Ketika tidak dimasukkan oleh raja yang zalim ke dalam api yang begitu panas, Allah mengatakan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Dari api dingin kau, selamatkan Nabi Ibrahim, kata Allah. Itu juga di bulan yang mulia ini. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan di bulan yang mulia ini. Terus kenapa kita bilang ini bulan hantu, bulan sial? Kita ini siapa? Sedangkan Rasul-Rasul saja banyak mendapatkan kemuliaan bulan ini. Ya, kita harus memuliakan bulan ini dengan berbanyak ibadah kepada Allah. Setiap langkah kita bisa bernilai ibadah apabila kita niatkan beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Saudara-saudaraku muslimah rahimakumullah, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kemerdekaan dan Islam. Islam dan hari kemerdekaan ini adalah dua hal yang tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah. Kenapa? Karena dulu ketika pahlawan-pahlawan kita perang berjuang memerdekakan Indonesia ini, juga tidak lepas dari ulama-ulama dengan nilai-nilai keislaman. Dulu ketika ada penjajah, kiai keluar dengan santri-santrinya, ulama ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan. Karena kebetulan waktu itu yang menjajah Indonesia adalah orang-orang asing yang mana mayoritas dan itu orang-orang kafir. Maka timbullah semangat jihad fisabilillah. Kiai ikut berjuang dengan santri-santrinya, ulama ikut berjuang memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Mati-matian mereka berjuang. Sekarang kita tinggal menikmatinya. Dan anak-anak muda hari ini, apa yang sudah kita lakukan untuk membalas kebaikan mereka, membalas darah mereka, nyawa mereka, pengorbanan mereka? Ayo adik-adik kita semangat, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang bisa ngomong di depan percaya diri, berjuanglah dengan mic ini. Dengan apa? Menyampaikan ilmu sedikit meskipun bermanfaat. Insya Allah itu lebih baik daripada anak-anak muda sekarang
mengatakan atau menyebarkan informasi atau perkataan-perkataan yang buruk di tengah anak-anak muda yang lain. Pergaulan bebas itu luar biasa loh ini. Meskipun kalian tidak mondok, tidak pesantren, tidak apa-apa, kan masih banyak majelis-majelis taklim pengajian, masih ada masjid. Orang baik itu bukan hanya di pesantren, tidak ada aturan yang masuk surga cuma anak pesantren. Kalau kalian sekolah di sekolah umum, carilah tempat-tempat mengaji di kampung-kampung. Dulu saya juga sekolah umum, ngajinya juga laju dari rumah waktu Riau. Saya SMA, SMP, negeri semua. Kemudian di sini saya baru pesantren yang tinggal tetap. Dulu saya kayak sekolah, pulang sekolah sore ngaji ke masjid, maghrib nanti ke majelis taklim, ikut remaja masjid. Saya juga aktif di remaja masjid. Kalau di sini nggak tahu apa yang penting pasti ada lah itu perkumpulan seperti itu. Saya suka berorganisasi. Saya dulu dari SMP, SMA sampai sekarang saya suka berorganisasi. Kenapa? Karena kita lebih semangat berjuang ketika kita bersama-sama. Rasul itu berjuang gak sendirian, banyak sahabatnya. Ashabul Kahfi itu semangat juga gak sendirian. Insinyur Soekarno memerdekakan Indonesia gak sendirian. Sepintar apapun kalian tidak bisa mengubah dunia ini sendirian. Tak akan bisa. Jadi carilah perkumpulan yang bermanfaat. Saya dulu SMP, saya makanya kalau ngomong suaranya besar sendiri. Karena dulu saya waktu SMP ketua OSIS. Jadi ada preman-preman SMP itu yang bandel-bandel, saya lah itu yang menghadapi. Makanya suara saya besar. Apalagi orang Riau tuh baru sedikit cerita dari besok kalau mampir ke Riau kata saya. Rumah saya terbuka lebar. Siapa tahu punya saudara di Riau, ya kan? Teman-teman juga. Nah, di Riau itu kan sukunya Batak, Minang, Melayu, itu yang keras-keras. Makanya saya sampai jalan, mau belajar lagi lembut-lembut dan sedang berproses juga. Jadi luar biasa. Ini acara yang luar biasa. Udah habis waktu saya belum? Sudah habis? Oh ya sudah habis. Saya nggak bawa jam. Bawa apa? Saking fokusnya dan saking semangatnya saya lupa kalau saya pakai jam. Saya lupa. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila tadi datang juga tidak mengikuti dari awal. Jujur saya mau sangat ingin sekali datang dari awal, ikut acara dari awal, cuman saya karena tinggal di pondok, saya tadi harus ngaji dulu, harus menyelesaikan kewajiban di pondok baru bisa ke sini. Tapi sekali lagi saya sangat senang di sini dan apabila teman-teman setelah acara ini kita sambung persaudaraan, sambung silaturahmi. Kalau mau mengajak berjuang membuat acara apapun itu, mari kita bareng-bareng. Saya di sini, saya bukanlah menggurui Bapak Ibu, saya tidak menggurui teman-teman. Saya juga sedang belajar, posisi kita sama. Karena dai muda, dai itu bukan ulama. Ulama itu yang ngerti hukum, yang tahu segala-galanya, tahu ilmunya tinggi. Saya masih muda, saya masih 19 tahun, saya masih belajar sama seperti adik-adik. Saya dai mubalik, ulama itu tiga hal yang berbeda. Jadi saya bukan ulama yang menggurui teman-teman. Saya dai yang mengajak diri saya, mengajak adik-adik, mengajak teman-teman untuk mengisi masa muda kita, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat untuk negeri ini di dunia wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya. Ada saya jawab belum? Oh iya, saya tutup dulu atau nanti saja? Oh iya, ya terima kasih. Silakan saya kembalikan ke moderator. Ya, itulah tadi. Terima kasih sebelumnya Mbak Rini. Semangatnya sangat luar biasa. Jadi adik-adik yang di sini, ibu juga teman-teman yang ada di sini, jangan kalah semangatnya ya sama Mbak Rini ya. Kedengeran nggak ya kalau seperti ini ya? Oke, selanjutnya adalah sharing session. Bagi teman-teman ataupun ibu atau mas-mas, adik-adik yang di sini, adakah pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan supaya kita bahas di sini bersama-sama Pak Aridi? Dipersilakan. Seperti tadi kita akan menyediakan
saja teman-teman ataupun ibu yang bersedia untuk bertanya atau akan menyampaikan gagasannya, kita sharing di sini sifatnya. Apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Richard Samuel dari dusun sini saja. Di era yang serba modern ini, kita memang banyak atau mayoritas manusia itu yang inginnya itu serba instan, termasuk dalam tolibul ilmi itu inginnya serba instan. Akhirnya banyak yang belajar melalui Google, melalui YouTube. Pertanyaannya, hukumnya apa? Hukumnya apa belajar dari Google atau YouTube itu hukumnya apa? Karena di dalam kitab disebutkan di kitab Syarih Hukum itu dijelaskan ada perkataan ulama. Laulal isnad asalat min laulal isnad laqala man syaa. Sanad itu bagian dari agama, mata rantai itu bagian dari agama. Tanpa sanad atau tanpa mata rantai, laqala man syaa. Orang itu berkata sakarepe dhewe. Pertanyaannya tadi apa? Hukum belajar dari Google itu apa? Apakah bahaya atau tidak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Saya tadi bijaksana, Bapak bijaksana. Belajar melalui Google, melalui platform ataupun aplikasi apapun hari ini itu luar biasa, banyak sekali jalan-jalan kemudahan melalui aplikasi Android. Dan itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Dan santri pun atau barangkali jenengan pun yang ngaji itu tidak alal akil ayyakuna aliman di zamani. Hari ini dibutuhkan orang-orang cerdas yang aliman di zamani, mengerti zamannya. Dan mungkinan lisya'ni wa arifan rabbihi, yang mengatasi segala sesuatu dengan kekinian, dan juga kita tidak lupa kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita. Kita lihat konteksnya. Hukumnya itu bisa boleh, bisa tidak boleh kalau disalahgunakan. Coba kita lihat hari ini guru-guru kita yang sangat keilmuannya itu jelas. Seperti guru saya misalnya Gus Yusuf. Gus Yusuf itu bilang, kalau saya buat perahu ngaji lewat YouTube. Yang penting kita harus kenal dulu siapa guru kita, dengan siapa kita mengambil ilmu, sangatnya jelas atau tidak. Kita silakan aja, itu kan hanya hanya perantara, wasilah YouTube, ya. Tapi kita tahu gurunya, jangan kita asal-asalan, ya. Jamaah al-YouTubiyah ini lalu aja ya seperti Mas Adi, ya, setuju ya, ya. Kita lihat konteksnya. Tetapi ketika kita kok asal-asalan lihat YouTube, pengajian, segala sesuatu kita ambil, gak kita saring, gak kita filter, kemudian kita tahu dari YouTube, oh begini haram, bisa ketemu teman kamu kok seperti itu, jilbabnya kafir, nah itu baru salah. Tetapi ketika kita niatkan mencari ilmu, kita kan tergantung niat dalam hati kita. Kita niat mencari ilmu, apalagi dengan keterbatasan kita. Barangkali teman-teman ada yang bekerja, mencari nafkah karena itu juga hukumnya wajib, tidak sempat
kalau kita buka YouTube mencari ilmu, usahakan kalau masih ada yang dekat guru-guru ngaji di kampung-kampung yang mondok, kita datang, kita ngaji. Tetapi kalau memang tidak ada, karena begini teman-teman, saya dulu juga sekolah umum, dibilang seperti ini serius sekali yang saya itu mohon maaf, saya itu ngomongin agama atau berdakwah seperti ini dari SMP, dari SMA. Saya tidak minta saya ngomong di depan. Saya tidak pernah minta jabatan, tidak minta ngomong di depan, tetapi ketika diamanahkan, saya akan berusaha belajar untuk menjaga kepercayaan itu. Jadi ada salah satu yang berkata, kamu kan anak SMA, saya memang ngaji terus meskipun saya SMP SMA, saya ngaji bersama guru-guru di kampung saya, ustaz-ustaz alumni Tegalrejo yang mengantarkan saya ke pondok ini gitu kan. Nah, itu bilang kamu ngaji dari YouTube dan lain sebagainya dan apa gitu. Nah, dari situ kita kembalikan lagi kepada diri kita. Saya belajar nih, saya tampil di depan ngomong itu tidak berdasarkan profil saya sendiri. Kalau berdasarkan profil saya sendiri, saya sampaikan ini pendapat saya. Saya tidak gunakan ilmu dalam YouTube itu untuk menghakimi orang lain. Saya tidak gunakan ilmu di YouTube itu untuk menggurui orang tua saya, untuk menyalahkan guru saya, untuk merasa paling hebat. Karena apa? Karena kesombongan sekecil apapun itu kita diharamkan masuk ke dalam surga Allah. Jadi intinya boleh, karena saya juga pernah dimindikani sama Gus Yusuf, boleh niatnya apa. Kalau niat ingin berubah, carilah komunitas yang mendukung. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita jangan kaget lagi dengan zaman-zaman ini berubah. Konteks zaman Rasul dulu sama zaman sekarang. Mungkin kalau Rasul dulu udah ada YouTube sama Instagram, follower Rasul itu luar biasa. Daripada kalian berapa followernya? Saya baru 1000, itu pun gak pernah dibuka itu. Ya, follower Rasul itu banyak. Cuma karena memang konteksnya zaman dulu berkembang terus. Ya begitu. Dan apa? Tidak ada hukum Islam itu yang kaku, gitu loh. Kayak misalnya menyesuaikan konteks. Ulama kita sering bahas konteks kekinian. Hari ini corona misalnya, kemarin pas lagi parah-parahnya nggak boleh jamaah di masjid. Kan sesuai konteksnya itu. Orang-orang yang menentang berkata, mal masih dibuka, kenapa masjid ditutup? Beribadah di rumah masih bisa. Ini kan sesuai konteks berbeda-beda. Di Mekah sana, zaman Rasul sana, nggak ada pengajian bebas seperti ini, Bu. Pengajian bebas seperti ini di Indonesia lah itu menjadi budaya. Saya rasa itu saya jadi kemana-mana karena pertanyaannya luar biasa. Terima kasih sekalian sharing tadi. Ya, itu dari saya. Begitu Mas, saya sudah terjawab ya. Jadi hukumnya boleh ya Mbak Arini, asal sesuai dengan niat. Mas Wicaksono ini semangat sekali ya. Jadi dari sesi pertama juga bertanya kepada pemateri, yang kedua juga sama. Nah, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan kepada Mbak Arini? Oke, silakan Mbak. Mohon maaf, bisa mendekat ke sini ya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arum. Yang ingin saya tanyakan tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita harus bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang baik. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi apabila lingkungan di sekitar tempat tinggal itu kurang mendukung dan mengarah ke hal-hal yang mungkin itu dinilai kurang baik. Misalnya, belum semua pemuda itu langsung tergerak untuk mau berkontribusi dalam berorganisasi atau sejenisnya. Tapi ada pula yang mau, tetapi terkadang pemuda itu hanya cukup tahu tanpa mau menanggapi harus misal ada
opsi ini, tapi dia tuh nggak mau menanggapi gitu loh. Dia menganggap kalau sebenarnya aku ngerti ini gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Arum, pertanyaan yang luar biasa. Ini biasanya pertanyaan kayak ini mesti aktivis organisasi. Karena pengalaman seperti itu. Pertanyaannya tadi, bagaimana ketika kita ingin bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, tetapi lingkungan tidak mendukung, cuek, tidak respon. Jadi begini Mbak Arum, tugas kita itu adalah mengingatkan, wajib bagi kita mengingatkan. Tetapi kita tidak bisa merubah atau memaksa, karena Islam itu ajarannya tidak memaksa. Bahkan Rasul itu tidak pernah memaksa orang kafir untuk masuk Islam. Bahkan Rasul mengajarkan untuk toleransi. Tapi Rasul terus berjuang. Rasul itu lingkungannya dulu itu apa? Banyak pemimpin-pemimpin yang zalim. Bukan cuma Rasul lah, nabi-nabi yang lain itu kisah-kisahnya. Ada Fir'aun, ada Namrud, dan masyarakatnya, lingkungannya itu menyembah berhala. Tetapi Nabi terus berjuang. Pertama, dalam konteks kekinian, ikut organisasi dari awal, akarnya, landasannya, niatkan dulu. Niatmu apa, tujuannya apa? Jangan ikut organisasi cuma ikut-ikutan, kumpul-kumpul, gak jelas arahnya mau kemana. Tujuanku ini apa? Ini konteks kekinian ya. Sehingga kalau kita niatnya aja belum benar dan tujuan kita belum jelas, ketika ada konflik atau masalah-masalah seperti udah buat program tapi teman-temannya nggak datang, udah buat acara tapi yang datang sedikit, kita akan down, kita akan menyerah. Kenapa? Karena kita belum jelas tujuannya. Tetapi ketika kita niatkan, aku ikut organisasi untuk kesuksesanku dan kesuksesan bersama, untuk meraih ridha Allah, untuk kemajuan bangsa, agama dan negara, untuk menjadi khairun nas anfa'uhum linnas, untuk menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itu tujuanku. Allah tahu. Misal ada organisasi besar buat acara yang datang ramai, tapi di hatinya yang buat acara ini niatnya buruk, Allah juga tidak akan ridho. Lihat bagaimana perjuangan Rasul itu menegakkan agama Allah. Nabi-nabi kita itu yang banyak cobaannya dihina, dihujat, diludahi, diapa lagi, difitnah dan lain sebagainya. Itu memang cobaan. Makanya orang di organisasi ini mentalnya harus kuat. Kenapa? Karena kita sorotan. Beda dengan orang yang tidak aktif, dia tidak tersorot. Dan ingat ini penting. Setiap manusia sudah diberikan naluri oleh Allah untuk meyakini sesuatu yang dianggapnya benar. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menganggap kita benar. Misal Mbak Arum dan organisasinya membuat pengajian ini, ada yang nggak datang, itu nggak penting atau malas dan lain sebagainya. Kita tidak bisa memaksa. Tugas kita hanya dakwah dan mengajak. Ayo datang. Nanti kita ngaji belajar bersama. Nanti kita jalan silaturahmi. Mau tidak mau urusan dia. Tetapi tugas Mbak Arum sudah selesai. Untuk apa? Mengajak ke jalan Allah. Itulah dakwah. Jadi dai itu bukan hanya megang mic yang ceramah. Adik-adik bisa jadi dai. Dai itu mengajak ke jalan Allah. Ibu mengajak anaknya itu dai. Ibu adalah dai untuk anak-anak ibu. Ya? Jadi jangan menyerah. Karena kita tidak tahu kapan di langkah keberapa Allah memberikan kesuksesan kepada kita. Dan tujuan dari acara dan organisasi yang sukses itu bukan organisasi yang banyak pengikutnya, yang ramai acaranya, yang keren, bukan. Tapi apa? Organisasi yang selalu bertahan dan tidak pernah berpecah dalam keadaan apapun, cobaan sebesar apapun. Itulah organisasi yang sukses. Kenapa? Karena dia tidak berputus asa atas rahmat Allah. Rahmat Allah itu luas untuk siapa saja. Banyak jalan kemudahan yang Allah berikan. Banyak sekali jalan kemudahan. Jangan minder. Tidak ada istilahnya surga yang kiai, yang untuk anak pesantren. Yang di luar
di sana. Teman-teman kalian yang belum ngaji, siapa yang mengajak? Apa kiai sampai masuk ke desa-desa sini? Apa sampai masuk ke kampus-kampus kalian? Tidak. Siapa yang mengajak? Anak-anak organisasi. Anak-anak organisasi yang merangkul adik-adik ini untuk pengajian. Tidak mungkin ulama kita yang di sana, yang di Jakarta datang ke adik-adik mengajak, enggak. Ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Teman-teman di organisasi bisa ngaji alif bahasa saja, ajarkan ke adik-adik yang kecil-kecil ini. Sekecil apapun itu, Allah tahu niat kita yang baik. Ya Mbak Arum ya. Bagaimana? Ya saya rasa itu yang bisa saya jawab. Mbak Arum sudah terjawab ya pertanyaannya? Iya. Mohon maaf teman-teman karena waktunya kita terbatas, kita langsung saja pada sesi akhir yaitu doa bersama yang akan dipimpin oleh Pak Andi. Silakan. Sebelumnya saya mohon izin dulu kepada Bapak Ibu, orang-orang tua kita semuanya, saya memimpin doa di sini karena diamanahkan dan kita hendaknya doa bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. Ilahana ya Rabbi Allah, dzunubana mislu a'dadir rimal fa innaka ghafurun bil 'alim anta rabbul musta'min. Allahumma shalli 'alal qaumil zalimin wa shalli 'alal qaumil munafiqin wa shalli 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma qbil 'alaina sakaratil maut. Allahumma arzuqna imaman adila. Allahumma dfa'anna al-ghala wal bala wal fahsya wal riba wal munkar. Allahumma arzuqna al-istiqamah hatta nalqaka fihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah maaf atas segala kekurangan saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Andi yang sudah menyampaikan perspektifnya kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Andi ini dapat kita amalkan dan bisa menjadi bekal ketika kita keluar dari masjid ini. Untuk selanjutnya, untuk Mbak Ari dan Mas Wicaksono dimohon untuk maju ke depan untuk menerima merchandise dari panitia begitu. Monggo. Mbak Ari, persilakan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita pada penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh dua komandan yang sangat luar biasa tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Dan juga mudah-mudahan kita terus diberikan keistiqomahan dalam mencari ilmu. Terima kasih kepada pemateri, yaitu Mbak Ika dan Mbak Arini, yang sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Akhirnya saya mewakili panitia memohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan kafaratul majlis karena Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.